Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat hari ini belajar? Oke, sebelumnya seperti biasa, sebelum kita belajar, kita dipimpin satu orang untuk berdoa. Temannya siapa? Delman. Terima kasih Nadelma. Nah, sekarang sebelumnya Pak Guru mau mengabsen dulu. Ernesto Snalpi. Hadir. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 1 Oktober. Oke. Sekarang Dovinus Mesia. Naomi Salomo, Beatrix Sesa, Citra Sulen Snalpi, Heldita Kalyalil, Markus Snalpi, John Memphis Snalpi, Thomas Dasmagi, Sergius Nanti. Ya, jadi hari ini hadir semua lagi ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita belajar masuk ke materi, saya lihat anak-anak ini semua sudah banyak yang ngantuk kan, capek kan, atau bosan kan? Ya, kita refleksi diri dulu dengan semua berdiri dulu, kita bikin speaking biar semangatnya bisa bertambah. Ini mana ini? Coba ya. Oke. Seperti biasa kita speaking Aram Samsat.
dan kecerdasan artifisial. Ya, sudah pernah dengar kata coding dan kecerdasan artifisial? Belum. Artifisial berarti buatannya, kecerdasan buatan manusia. Nah, kalian pernah lihat HP? Nah, Pak Guru ada HP ya. Coba anak-anakku perhatikan. Ini apa? HP. Di dalam HP ini apa yang pernah kalian lakukan? Telepon, bermain game, apa lagi? Nonton, apa lagi? Apa? SMS lah? Atau memberi kabar kepada orang lain atau teman. Ya, foto-foto juga. Nah, anak-anakku semua perhatikan HP ini adalah jelas siapa yang buat? Manusia. Iya, manusia. Nah, kita lanjutkan dulu sebelum kita jelaskan artis daripada coding dan kecerdasan artifisial. Bapak Guru mau perlihatkan video. Ya. Kenalan coding. Halo teman-teman hebat. Pernah gak sih kalian membayangkan bagaimana caranya sebuah robot bisa bergerak, atau bagaimana komputer tahu harus membuka game yang kamu klik? Nah, semua itu bisa terjadi karena coding. Yuk, hari ini kita kenalan dengan coding, bahasa ajaib yang bisa membuat komputer dan robot bekerja untuk kita. Coding itu apa sih? Coding adalah menulis perintah supaya komputer atau robot melakukan sesuatu sesuai keinginan kita. Coba bayangkan seperti ini. Kalau kamu ingin membuat teh, kamu gak bisa cuma bilang buatkan teh ya, karena robot tidak akan mengerti. Kamu harus memberi langkah-langkah yang jelas, seperti ambil gelas, masukkan teh, tuang air panas, aduk, selesai. Nah, langkah-langkah seperti ini disebut instruksi. Kalau perintahnya salah atau tidak lengkap, robot bisa bingung loh. Misalnya, tuang air panas, tapi gelasnya belum diambil. Wah, bisa berantakan ya. Jadi, coding adalah menulis instruksi yang urut dan jelas. Sebenarnya, setiap hari kita sudah sering melakukan coding loh. Contohnya saat kamu menyikat gigi. Coba anak, jangan cuma perhatikan gambarnya, ya. Jangan cuma perhatikan gambarnya. Kalian dengar apa yang diucapkan. Coding itu apa ya? Nanti sebentar Bapak mau tanyakan lagi. Oke? Saat kamu membuat mie instan, saat kamu memakai sepatu, semua itu perlu langkah-langkah berurutan. Supaya lebih seru, yuk coba bayangkan temanmu menjadi robot manusia. Berikan perintah seperti ini: maju 3 langkah, belok kanan, ambil pensil. Apakah temanmu bisa mengikuti perintah dengan benar? Bagaimana kalau perintahnya tidak jelas? Nah, disitulah kamu akan belajar bagaimana tentunya menyusun perintah dengan baik. Jadi, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coding adalah menulis perintah untuk komputer dan robot. Instruksi harus urut dan jelas. Coding itu apa?
perhatikan ya. Bapak Guru ulang sedikit ya. Kita semua sudah sering melakukan coding dalam kehidupan sehari-hari. Seru kan? Yuk jadi pencipta yang hebat dengan belajar coding. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Ya. Kalian tidak perhatikan, kalian cuma lihat gambarnya ya. Nah. Satu lagi videonya, video mengenai coding. Ya. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke. Jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak senyeramin itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programnya, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita merasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption yang instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini juga lah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus ningkatin skill dan literasi pekerja di bidang digital sampai kebahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang sudah dilakukan berbulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusikan lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara-negara G20 lainnya.
mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu pelajari dan nyikapin AI dari kedua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini. Ya, curiosity. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke. Gimana? Nah, kita tadi sudah melihat ada dua video ya, yang Bapak Guru perlihatkan mengenai AI. AI itu apa? Ada yang tahu? Bukan. Apa? Hah? Robot. Ada lagi yang lain? Tadi kita sudah, Bapak Guru sudah perlihatkan video. Saya kira anak-anak pasti sudah tahu apa itu AI. HP, apa lagi? Ada yang lain? Laptop, apa lagi? Komputer, mobil. Luar biasa ya. Oke, AI, ya semua itu termasuk AI. Tapi AI artinya apa? Menurut kalian, artinya apa? Apa? Bagus. Apa lagi? Ada yang bilang bagus. Kecerdasan buatan Pak Guru. Apa lagi? Tadi temannya ada yang bilang bagus. Bagus toh? Bagus karena apa? Canggih. Ada lagi. Coba keluarkan kalian punya apa yang kalian dapat dari video tadi. Jangan cuma lihat gambar, karena selama ini mungkin kalian lihat gambar-gambar apa saja, game saja kan? Selama ini game, apa lagi? Kebanyakan lihat ketika lihat HP, apalah, memotret, iya toh? Nah, AI itu dari kata artificial, ya, intelligence, ya, berarti itu adalah kecerdasan buatan. Kalau kita bilang kecerdasan buatan, berarti itu jelas adalah siapa yang buat? Ya, buatan manusia, seperti HP tadi, mobil tadi, laptop, motor, itu semua buatan manusia. Kalau robot, ya buatan manusia juga, toh? Apalagi yang menurut anak-anak yang pernah kalian lihat sehari-hari di rumahnya kalian apa? Televisi, radio, apalagi speaker, itu semua AI, ya, buatannya manusia. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, Bapak Guru, coding itu apa? Coding itu apa? Lain apa? Ayo. Nah, kecerdasan artifisial tadi kan kita sudah tahu. Itu adalah dari hasil pemikiran manusia. Coding juga bagaimana? Coding.
Kan dari kecerdasan manusia, dia apa? Misalnya begini, saya kasih contoh ya. Misalnya Pak Guru yang jadi robot. Coba satu orang yang perintah robotnya. Pak Guru yang jadi robot ya. Pak Guru yang jadi robot ini. Coba satu orang, siapa yang mau perintah Pak Guru? Robotnya. Coba, Citra. Mau perintah bagaimana? Hah? Jalan. Oke. Dia tidak bisa jalan karena apa? Karena perintahnya tidak jelas. Robotnya bingung. Ya? Robotnya bingung karena perintahnya tidak jelas. Cuma disuruh jalan, tapi tidak jelas berapa langkah ke depan atau jalan berapa meter gitu. Jadi coding adalah, ada yang sudah tahu? Guru sudah tahu coding? Ya, coding itu memberikan perintah atau kita di sini sebagai pemrograman. Kita ya memberikan perintah atau instruksi, dan instruksi itu harus jelas, ya kan? Kalau tidak jelas bagaimana? Tidak bisa jalan. Ya, kalau instruksinya tidak jelas, maka robotnya robotnya akan bingung, kebingungan. Coba kalian, robot, kamu maju jalan ke depan 3 langkah. Oke, siap. Robotnya pasti akan jalan karena perintahnya jelas gitu. Nah, coba robot, coba buatkan saya papeda. Bisa kan tidak? Bisa. Yang penting instruksinya jelas. Nah, di sini kalian belajar coding, kalian harus menjadi pemrograman. Pemrograman itu tugasnya apa? Dia memberikan instruksi atau perintah atau langkah-langkah. Ya. Jelas atau tidak? Jelas. Oke. Apa yang akan kita pelajari? Berpikir komputasional, ya, komputasional. Yang mana pendekatan ini untuk memecahkan masalah dan merancang sistem dengan cara yang dapat dilakukan oleh komputer. Yang melibatkan 4 elemen utama. Yang pertama, dekomposisi, yaitu memecah masalah, pengenalan pola, yaitu atau mencari kesamaan, kemudian abstraksi, atau fokus pada hal penting, dan algoritma yang membuat langkah-langkah terstruktur. Nah, itulah pendekatan berpikir komputasional. Lanjut. Kenapa belajar coding itu penting menurut kalian? Kita kan sekarang berada di abad 21 ya. Semua serba canggih. Nah, serba digitalisasi. Semua pakai, pokoknya sudah modern ya. Tidak ada lagi yang ketika menulis di papan tulis harus pakai apa biasa? Kapur. Nah, setelah kapur apa? Dan sekarang ada ganti-gantinya. Apa? Wah, bisa. Nanti ya. Nanti sudah ada namanya papan tulis
pakai, jadi papan tulisan di belakang itu tidak dipakai lagi. Oke, semua kita sekarang di zaman abad 21 berarti semua serba canggih. Nah, karena kalian sudah hidup di dunia digital, main game itu coding atau? Ya, itu coding. Belanja online? Hah? Bagaimana? Iya, itu juga coding, belanja online. Karena serba canggih. Nah, dengan belajar coding kalian tidak hanya jadi pengguna, tapi bisa jadi pencipta. Maksudnya apa ini coding? Kok dia ajak kita sebagai pencipta? Nah, kalau menurut kalian game tadi itu, game yang sering kalian mainkan di HP, itu siapa yang menciptakan? Manusia. Sistem. Memakai instruksi. Misalnya main bola. Oke, kalau kita tindis di sebelah kanan, dia akan lari ke kanan. Gitu. Kalau tindis sekali, dia akan menendang. Nah, itu namanya sistem terstruktur. Ya, ada sudah sudah diberikan instruksi. Nah, jadi kenapa tidak? Ketika kalian belajar coding, kalian bisa menciptakan menciptakan apa? Menciptakan HP. Menciptakan apa? Bangunan, speaker. Bangunan apa itu? Speaker. Ya. Yang pastinya kalian bisa menciptakan seperti apa yang ada di fitur-fitur HP. Misalnya WhatsApp. Nah, itu kalian bisa buat juga. Bukan sebagai pengguna saja, tapi kalian akan nanti diajarkan sebagai pencipta. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana cara belajar kita nanti? Caranya ya seperti ini. Kalian harus aktif. Aktif. Ya. Kemudian diskusi tanya jawab. Ingat, kita nanti diskusi, ya. Diskusi. Mungkin tidak usah dibagi begini saja, bagi baris saja, ya. Kemudian praktik langsung. Nah, kemudian bekerja sama dengan teman sebangku, ya. Ya. Kemudian mempresentasikan hasil. Oke. Bukan mempresentasikan diskusi, tapi mempresentasikan hasil karyanya nanti. Oke? Siap? Siap, jelas. Inilah pembelajaran kita nanti. Kemudian lanjut. Nah, ini sudah tadi. Nah, ini apa ini? Teh kah susu? Salah. Itu kopi. Berarti yang benar apa? Nah, teh. Bapak bertanya dulu. Siapa yang sering buat teh? Semua. Nah, sekarang Bapak Guru mau dengar dari kalian cara membuat teh. Coba Sergio berdiri dah. Cara bikin teh bagaimana? Cara gula, teh. Ada lain? Ayo. Ada yang lain ke sini? Ada buat tehnya, coba. Apa? Berdiri. Ambil mangkok. Gula.
itu kalian disuruh membuat instruksi atau cara membuat misalnya teh tadi. Nah, dari membuat teh saja jelas pasti kalau kalian bikin robot yang pembuat teh berat bingung nanti. Nanti diambil apa tadi, daun teh, sudah ambil daun teh, dia cenderung ke mana? Tadi apa? Daun teh, terus tuang ke dalam mangkok, baru siram. Nah, siram airnya dari mana? Nah, oke. Ini cara buat tehnya masih salah juga. Nah, coba. Yang betul itu adalah kita harus panaskan air dulu. Baru siapkan cangkir, bukan mangkok. Tahu mangkok atau tidak? Salah. Siapa yang tahu? Wow, cangkir itu main. Gelas. Kalau mangkok itu tempat makan, tempat apa sayur, apa lauknya. Nah, kemudian tuangkan air panas. Kemudian seduh. Kemudian angkat kantong teh, baru tambahkan gula. Kemudian nikmati. Coba satu orang siapa yang bisa buat teh? Ayo kita mencoba ini. Ayo, siapa yang mau? Sudah tadi salah di ini. Nah, coba. Nah, tadi bagaimana? Siapkan apa? Ya, terus? Nah, siapkan gula. Nah, terus? Betul ke tidak? Hah? Salah. Tadi apa? Panaskan aja. Baru saya cangkir. Oke. Coba. Mitra. Makanya perhatikan. Tadi kalian lihat Pak Guru, lihat apa sebenarnya? Iya. Atau lihat. Sabar dulu. Betul, sesuai dengan tadi. Ambil air apa lagi? Sama. Duduk. Siapkan air. Siapkan cangkir. Baru tuangkan air. Tuangkan air panas. Sudah. Baru taruh itu.
apa yang sudah diinstruksikan tadi. Nah sekarang dinikmati. Mau minum? Mau ada? Ini. Panas? Oke, silakan dulu. Tepuk tangan. Nah, maksudnya pintar ya? Nah, pintar mengikuti instruksi. Jadi kita harus pintar-pintar memberikan instruksi. Karena dengan instruksi akan berjalan dengan baik. Ini coding ini kalian sudah lakukan di kehidupan kalian seperti biasa. Kalian memasak nasi. Tadi contohnya membuat teh, kan? Sudah semua, kan? Masak kapurung, papeda kuah kuning. Saya yakin kalian sudah tahu semua, kan? Itu semua coding. Itu sudah terprogram sebelumnya di kalian punya otak, sehingga kalian bisa lakukan di kehidupan yang nyata. Oke, berarti menurut kalian anak-anak coding itu apa? Coding itu apa? Coding. Ada yang tahu? Lupa lagi. Hah? HP. Coding itu apa? Betul. Coding itu apa? Memberikan perintah. Oke. Lanjut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, anak? Tidak ada? Sudah paham? Sudah paham? Coding itu apa? Memberikan perintah. Nah, sekarang oke. Saya tunjuk sama orang. Siapa yang bisa jadi robot? Siapa yang bisa jadi robot? John. Coba ke tengah. Nah, robot Bapak Guru jadi apa? Kan programnya atau ya penyuruhnya. Itu bahasa apa? Menyuruh. Oke, di sini. Tidak usah malu-malu. Ngadu sama siapa? Hah? Ketika ditunjuk langsung saja. Tidak usah ini. Atau tidak? Siapa juga di sini? Kalian punya teman saja. Bukan orang dari luar. Oke, diri seperti sini di tengah. Sekarang ikuti instruksi. Robotnya coba tangannya luruskan ke bawah. Siap. Siap. Itu bukan siap namanya. Sekarang ikuti instruksi. Angkat tangan. Nah, bingung robotnya. Tidak. Bingung robotnya. Harusnya robot bertanya. Tangan yang mana? Harus jelas. Jelas ya? Oke, berarti dengar ya. John dengar. Robot John, kamu dengar. Angkat tangan kanan. Itu jelas, kan? Sekarang. Ulang. Sekarang angkat tangan. Nah, bingung ya. Robotnya
Sampai di mana? Angkat tangannya sampai di atas kepala. Oke, itu. Robot melakukannya dengan baik, kan? Kalau perintahnya jelas, berarti robot akan melakukannya dengan baik. Coba, Pak Guru ulang. Angkat tangan. Tangan yang mana? Tangan kanan. Ya dulu. Kemudian sampai di mana? Sampai di atas kepala. Oke. Sekarang robotnya lompat ke depan 3 kali. Mundur ke belakang 5 kali. Bocah pintar ya. Nah sekarang robot minum teh. Robot bertanya pakai tangan apa? Pakai tangan kanan minum. Tangan kanan yang angkat. Mana tangannya robot? Kanan yang mana robot? Angkat teh ya. Minum yang banyak robot biar kuat. Enak sekarang robot maju 3 langkah. Robot kayak jalan. 1, 2, 3. Ayo ada. Sekarang robot belok kanan. Belok kanan robot. Nah, sekarang robot buat pisang goreng. Nah, robot bisa bikin pisang goreng atau tidak? Bisa. Hah? Kenapa tidak bisa? Hah? Bisa. Siapa yang bilang bisa? Yang bilang robot tidak bisa apa? Tidak bisa menggoreng pisang siapa? Angkat tangannya, Pak Guru mau tahu. Tidak bisa ya? Yang lain bisa. Dengan cara apa bisanya? Memberikan instruksi. Berarti robot bisa membuat pisang goreng. Yang penting instruksinya jelas. Silakan robot John kembali ke tempat. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah. Oke. Sekarang Bapak Guru bagi kelompok 1, 2, dan 3. Kelompoknya sama-sama membuat apa? Membuat robot. Robot dari misalnya robot apa? Misalnya Pak Guru mau buat robot pembuat teh. Jadi nanti saya bikin langkah-langkah membuat teh. Pertama nanti harus kasih mendidih air. Setelah itu ambil cangkir. Habis itu tuangkan, masukkan kantong teh. Habis itu diaduk, diseduh, kemudian tehnya baru masukkan gula, diaduk lagi, baru kita minum. Nah, itu namanya membuat robot pembuat teh. Nah, sekarang Pak Guru bagi 3 tadi. Kelompok 1 bikin robot pembuat papeda. Kelompok 2 robot pembuat pisang goreng. Ketiga robot apa?
Jam 10 harus sudah selesai. Satu membuat papeda. Satu. Nanti satu orang jadi robot ya. Satu yang baca. Ini robot. Tulis di atas robot bisa goreng. Ini robot papeda. Kalau ini robot pembasmi kejahatan. Waktu tinggal 4 menit. 4 menit lagi ya. Harus kerja cepat. Ya, oke. 3 menit lagi ya. Harus selesai. Jangan terlalu lama kerjasama. Kalau kerja tugas harus untuk dimain dulu, baru bisa selesai. Iya toh? Saya lihat begitu. Ini bukan masalah Bapak Guru ambil video, tidak. Bapak Guru lihat kemarin-kemarin anak-anak itu kalau boleh tua sedikit-sedikit keluar. Harus cepat selesai. Jadi kalau tugas cepat selesaikan. Oke? Waktunya tinggal 2 menit lagi. Bagaimana robot papeda sudah? Sudah. Oke. Robot bisa goreng? Satu lagi. Gampang. Oh, yang di belakang robot pembasmi kejahatan sudah. Nanti satu orang yang jadi robot, satu orang yang jadi programnya. Dia yang membacakan petunjuk-petunjuknya.
Sekarang kelompok satu dulu. Satu orang jadi apa? Robot. Satu orang jadi dia yang bacakan. Siapa yang menjadi robot? Robot. Sini. Robot apa namanya? Kasih besar suaranya. Robot papeda. Yang kelompok lain diam. Hoi. Baca. Pura-puranya masa air bagaimana? Robot. Nah, panaskan air. Gitu. Terus, lanjut. Sagu mana? Menuangkan air panas ke dalam sagu. Baru aduk. Robot yang aduk, jangan begini. Apa itu robotnya? Robot bagaimana? Lanjut. Oke, sudah. Bertahan di kelompok satu. Sekarang kelompok dua. Jangan robotnya begini ya. Jangan robot yang lemas. Oke, suara yang besar. Biar robotnya dengar. Robot pembuat pisang goreng. Pisang ayam. Terus dibelah. Terus tepuk tangan untuk kelompok dua. Luar biasa ya. Sekarang kelompok tiga. Lewat sini. Ya bisa, robotnya ada dua, bisa boleh. Oh iya. Mana robotnya? Ini robot. Ya, ini maju. Robot apa namanya ini? Robot pembasmi. Ya, suaranya kencang, keras. Ada maling masih bisa boleh. Mana maling? Yang diperintahkan robotnya tangkap, pegang tangannya. Coba. Bagaimana robot jalan? Ya, ada robot datang. Tangkap dia robot. Tangkap dia. Pegang tangannya. Terus jangan apa lagi. Robotnya sudah tangkap. Apa lagi? Pegang tangan, kemudian ikat robot. Lanjut. Oke, sudah. Saya kira luar biasa semua ya. Dari kelompok satu ada namanya robot pembuat kopi. Yang kedua robot pembuat pisang goreng, dan yang ketiga robot pembasmi kejahatan. Saya kira cara membuat robot-robot kalian sudah tahu. Yang pastinya kita bisa memprogramnya dengan baik, memprogramnya memberikan instruksi yang harus sesuai. Nah, jangan robot kamu ke sana mencuri. Itu namanya
sudah pelajari tadi, Bapak Guru harap sampai di rumah kalian bisa belajar. Oh, Mama, sampai di rumah begini. Mama ini, cara buat ini bagaimana? Masak nasi. Jadi saya bisa bikin robot ini kalau saya sudah tahu caranya. Ya kan? Nah, jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, saya mengajak anak-anak semua rajin belajar, jangan lupa berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu sangat penting, ya. Tidak ada gunanya kalian punya ilmu ketika kalian tidak berbakti kepada orang tua. Ada anak-anak, ini anak-anak yang lainnya, ada anak-anak pernah Bapak Guru dengar ketika sudah di rumah, kalau di sekolah itu sopan apa, sampai di rumah dia keluarkan bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa yang tidak pantas diucapkan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Misalnya menggunakan kata-kata kasar, maaf ya, menggunakan kata binatang. Ada? Nah, itu di tempat lain. Saya yakin cuma di tempat lain. Nah, tidak boleh anak-anak itu mengucapkan kata-kata kasar kepada orang tua. Oke? Pesannya Bapak Guru, rajin belajar biar jadi anak yang kedepannya anak yang bisa menciptakan, bukan sebagai pengguna, tapi nanti bisa menciptakan apa? Menciptakan sesuatu yang bisa menggunakan, bisa menciptakan HP yang mungkin bisa apa? Langsung di tangan saja, tidak itu lagi.